sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia, dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah tentu itu yang terberat, di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu kedepannya ya, cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan, karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah ya disampaikan gitu. Nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi ya. Kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga ya. Kalau kita lihat mengenai fasilitas, saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu, dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya, seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah. Cuman yang penting jangan yang sangat berat lah, karena ini salah satu saya rasa, saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden, mungkin ya salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak. Makanya Presiden langsung menginstruksikan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut, saya nggak dapat soalnya isi suratnya gitu. Itu yang pasti. Ya, saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034, ada Piala Dunia, ada Olimpiade yang kemarin juga di G20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia. Saya rasa mungkin dengan berat hati ya kita bicara penyelesaian ini dulu, karena itu sesuatu yang saya rasa belum menjadi sebuah hal yang prioritas hari ini. Yang pasti ya tentu tadi disampaikan bahwa Presiden tadi bicara sama saya, Presiden akan juga mengundang timnas U20 1-2 hari ini. Nah, saya tentu ada mekanismenya dari istana yang akan melakukan itu. Nah, Bapak Presiden beliau sudah menyampaikan solusi-solusinya, dan tentu saya bilang Bapak saya ikut aja, karena ini memang kan pemerintah yang harus hadir. Dan ini kenapa juga kemarin ketika pemilihan ketua PSSI kan sempat ada isu-isu seakan-akan pemerintah selalu di dalam wacana mengintervensi. Kan sebenarnya statuta FIFA itu jelas, siapapun boleh menjadi exco selama mengikuti statuta. Nah ini jangan juga kita terbelenggung seakan-akan ketika ada tentu tokoh atau representatif dari pemerintah lalu itu melanggar statuta FIFA ya, yang selalu diwacanakan government intervensi. Tidak,
buktinya kita aman-aman saja gitu. Nah inilah yang kenapa saya rasa pemeran pemerintah untuk pembangunan tim nasional infrastruktur itu menjadi sangat penting. Tidak mungkin sebuah negara yang seperti Indonesia yang sedang ingin maju masuk dalam kategori negara berkembang, lalu olahraga sendiri menjadi terpisahkan. Ya tidak mungkin, karena ini bagian dari tadi bagaimana kita membentuk yang namanya dorongan supaya terciptanya olahraga yang baik gitu. Dan ini yang kenapa kita selaraskan semua program ini secara bersama-sama. Terakhir ya kalau masalah karang bunga, waktu saya bersih-bersih Garuda juga dikirimin karangan bunga gitu. Itu konteksnya itu ya bagian dari apresiasi. Tetapi kan kesuksesan sebuah event besar atau sebuah tentu organisasi besar bukan karena kerja individu, yaitu karena sebuah kerja tim yang bersama. Ya, saya rasa kita nggak bisa klaim-klaiman sukses ini karena titik-titik, enggak, ini semua kerja tim. Nah karena itu kalau kita bicara mengenai event ke depan, tadi saya sudah sampaikan, kita fokus ke sanksi dulu hari ini. Ya, Bapak Presiden jelas jangan sampai disanksi, segera selesaikan buku biru rencana transformasi sepak bola. Bahkan kalau bisa Bapak Presiden waktu itu sudah sampaikan sampai 2045, target kita apa sih? Sebagai negara yang ekonominya akan terus tumbuh, ya, cita-citanya nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang 280 juta, 55% anak muda. Ini tujuannya apa transformasi ini? Apakah tetap jago kandang atau memang ada prestasi lainnya di luar negeri? Nah itulah yang kenapa Bapak Presiden mendorong ini sebagai bahan untuk bernegosiasi dengan FIFA. Supaya tadi sanksinya ada, tetapi jangan yang terberat. Nah itu pun apa? Nggak tahu, apakah administrasi, apakah apa, saya nggak tahu, kita lihat. Tetapi jangan yang sama 2015 gitu. Kalau di surat FIFA pengertian saya justru terbalik. Di situ FIFA bicara transformasi lagi. FIFA menyiapkan tim untuk apa? Transformasi sepak bola. Salah satunya memang waktu Kanjuruhan itu kan isu standarisasi daripada keamanan. Itu. Nah, karena itu saya habis ini langsung akan telepon Pak Basuki. Ya, Pak Basuki waktu itu sudah paparan dengan Bapak Presiden, sudah ada 22 stadium yang diaudit oleh Bapak Presiden. Ya, oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden. Nah, di situ sudah ada kondisinya yang ringan, yang berat. Nah, ini harus distandarisasikan. Nah, kenapa juga ya FIFA mengecek lapangan yang 6 dipakai ini sesuai standar atau tidak juga karena itu. Jadi memang security and safety itu menjadi penting. Ya, dan kita sebagai host country juga security dan safety menjadi penting, tidak aja dalam kegiatan event seperti liga kita. Liga-liga kita kan isunya sama nanti ke depan, bagaimana supporter bisa pulang ke rumah. Nah ini yang harus kita bangun, security dan safety. Dan saya rasa ini menjadi hal yang sangat kita harus standarisasikan. Yang namanya manajemen pertandingan, manajemen lapangan pertandingan itu harus menjadi hal-hal standar kalau memang kita mau juga menjadi transformasi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.